berjalan serta Yesus, maka hatiku banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tangan Tuhan yang pegang. Shalom pemuda remaja GKI Kabangan. Apa kabar saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus? Saat ini kita berjumpa kembali dalam persekutuan melalui online. Kita berharap agar situasi pandemi ini dapat segera berlalu. Baiklah, sebelum kita belajar firman Tuhan, kita akan membuka persekutuan kita saat ini dengan berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur Tuhan atas segala anugerah dan berkat yang Tuhan berikan kepada kami hingga saat ini. Tuhan, dengan segala keterbatasan saat ini Tuhan, kami akan belajar mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami mohon Tuhan menyertai kami Tuhan. Terima kasih Yesus, amin. Selamat petang saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita akan belajar firman Tuhan di dalam persekutuan pemuda remaja saat ini dengan tema mental health atau kesehatan mental. Untuk mendasari hal tersebut, mari kita bersama membuka kitab Amsal 4 ayatnya yang ke-23 sampai ke-27. Baiklah, saya akan membacakan untuk kita. Amsal pasalnya yang keempat, ayat yang ke-23 sampai dengan ke-27. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Biarlah matamu memandang terus ke depan, dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata, dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan dan menerapkan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, seberapa besar penghargaan kita terhadap kesehatan mental? Kesehatan mental merupakan salah satu hal yang berharga dalam kehidupan manusia. Sayangnya, hal yang sangat berharga ini kerap terabaikan karena tidak adanya perhatian terhadap kesehatan mental. Apa jadinya bila kesehatan mental kita terganggu? Sebagaimana hidup yang kita jalani apabila kita mengalami gangguan kesehatan fisik, demikian juga kesehatan mental pasti akan terganggu. Maka dari itu, remaja Kristen, kita perlu memahami apa makna daripada kesehatan mental dan apa saja upaya untuk menjaga agar mental tetap sehat. Melalui ini, remaja Kristen, kita dapat memahami pentingnya kesehatan mental dengan cara kita menunjukkan cita-cita mental yang sehat serta mewujudkan mentalitas yang sehat. Dalam Amsal 4 ayat 23-27 yang merupakan bagian dari Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-21 sampai ke-27, yang isinya merupakan pengajaran tentang memelihara pengajaran yang benar. Pentingnya menjaga pengajaran secara benar adalah untuk menjadikan seseorang hidup dalam hikmat. Amsal merupakan kitab hikmat. Di dalamnya terdapat wejangan-wejangan
atau nasihat bagi setiap orang agar memiliki hikmat. Bagi orang Israel kuno, hikmat adalah suatu kualitas kecerdasan seseorang. Kecerdasan yang dimaksud bukan hanya sekedar kecerdasan intelektual, namun juga menyangkut hal-hal seperti afeksi atau rasa, kinestetik atau gerak, dan iman kepada Allah. Dengan hikmat, manusia dibawa menuju kepada kehidupan yang utuh atau holistik. Hikmat tidak tumbuh dengan sendirinya. Hikmat dalam diri manusia merupakan anugerah Allah. Maka dari itu, hikmat dimiliki dalam diri seseorang bila hidupnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Atas dasar itu, maka kata takut akan Tuhan menempati posisi yang sangat sentral dalam kitab Amsal. Takut akan Tuhan bisa dipahami dengan pengenalan akan Allah, merupakan pernyataan ilahi dan karunia Allah yang mula-mula, yang berada di luar dunia dan kehidupan manusia. Hikmat selalu bersahabat dengan kebenaran, berpihak pada kenyataan, dan mendatangkan benih-benih kehidupan. Dengan demikian, hikmatnya merupakan sumber kehidupan yang menuntun orang untuk hidup saleh menurut kehendak Allah. Atas dasar ini, menjaga hati merupakan tindakan penting dalam hidup dalam hikmat Allah supaya terus terwujud. Dalam Amsal pasalnya yang keempat ayat yang ke-23 mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Ada apa dengan hati? Orang-orang Israel kuno yang hidup berhimpitan dengan bangsa Mesir memiliki pandangan bahwa hati atau ia merupakan pusat kehidupan dan moralitas. Mereka percaya bahwa hati merupakan organ tubuh yang mulia. Karena sangat mulia, pada waktu itu ada pemahaman bahwa setelah orang meninggal, hati mereka akan dibawa ke Hall of Med atau Aula Mesir Med. Di sini adalah tempat pengadilan orang mati yang dilakukan di akhirat. Di sini tempat organ tersebut akan ditimbang. Jika dalam hatinya terpancar kebaikan, maka keselamatan akan didapatnya. Namun sebaliknya, bila dari dalam hati terpancar keburukan, maka kematian akan didapat. Atas dasar pemahaman dalam masyarakat itu, penulis Amsal menegaskan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sana akan terpancar kehidupan. Upaya menjaga hati sebagai pusat kehidupan diwujudkan dengan cara melakukan tindakan-tindakan positif. Tindakan positif diantaranya adalah menjaga mulut dengan cara menjauhkan diri dari mulut serong, bibir dolak-dalik. Dalam ayat 24 dikatakan, bibir dolak-dalik di sini artinya perkataan yang berubah-ubah, selalu berpindah-pindah atau tidak tetap, dan tidak teguh dalam pendirian. Memandang dengan mata lurus ke depan. Pandangan lurus ke depan bisa dimaknai sebagai hidup dalam pengharapan dan mengampuni semua yang buruk di masa lalu. Dalam ayat yang ke-25. Menempuh jalan rata serta tidak belok ke kanan dan ke kiri. Dalam ayat yang ke-26 sampai ke-27 yang dimaknai sebagai tindakan hidup yang benar, jujur dan setia pada proses kehidupan. Tindakan-tindakan ini merupakan langkah untuk menjaga hati agar dapat memancarkan kehidupan yang membahagiakan. Tuhan menciptakan manusia sebagai pribadi dengan berbagai dimensi yang seperti fisik, mental, sosial, dan spiritual. Semua dimensi itu saling mempengaruhi. Ketika fisik kita sakit, mental kita bisa terganggu. Demikian juga sebaliknya. Dalam keseharian, kesehatan fisik kerap lebih diperhatikan dan kesehatan mental justru diabaikan.
Padahal kesehatan mental juga sangat penting. Hilangnya kesehatan mental menjadikan hidup kita tidak menjadi bahagia. Apa ciri mental yang sehat? Menurut Jennifer Coates, seorang psikolog serta psikoanalisis, mengajak kita untuk memeriksakan diri apakah hidup kita mengarah pada 7 kemampuan inti, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, komitmen kepada kebenaran. Suatu orientasi mendasar kepada apa yang nyata daripada apa yang ideal. Kedua, toleransi. Kemampuan untuk menerima aspek-aspek yang bertentangan, baik dalam diri sendiri maupun diri orang lain. Ketiga, kesabaran. Kemampuan untuk tetap hadir dalam pengalaman-pengalaman yang sulit dan menyelesaikan secara perlahan seiring berjalannya waktu. Keempat, vitalitas. Pengalaman untuk menjadi hidup, lebih terlibat dan lebih bebas dari kekangan. Kelima, kendali diri. Kemampuan untuk memiliki dan mengambil tanggung jawab bagi diri sendiri. Keenam, kasih. Berakar kepada rasa syukur dan upaya untuk memperbaiki kerusakan yang telah terjadi pada yang dikasihi. Dan yang ketujuh adalah damai dan selaras dalam diri, yaitu berakar kepada rasa aman yang lebih dalam dengan diri sendiri dan orang lain yang dialami sebagai perasaan menjadi lebih utuh. Upaya menjaga kesehatan mental dilakukan untuk menjaga hidup secara utuh. Penulis kitab Amsal menyebutkan bahwa kehidupan yang utuh terkait dengan hati manusia. Di dalam hati terpancar kehidupan. Mengingat kesehatan mental itu penting, apa upaya kita untuk menjaganya? Dalam Amsal 4, ayatnya yang ke-23 sampai ke-27, dapat menginspirasi kita. Seorang rohaniawan yang pernah menjadi pendamping bagi pribadi-pribadi yang pernah mengalami gangguan jiwa yang bernama Joseph Asomer menuliskan prinsip-prinsip mencapai kesehatan mental dalam buku Langkah Kesehatan Mental yang berisi demikian. Yang pertama, agar dalam hidup secara mental, kita membutuhkan kekuatan yang lebih kuat dari kekuatan manusia. Tuhan Sang Pencipta adalah sumber kekuatan kita. Serahkanlah kehendak dan hidup kita padanya. Mau berbuat sesuatu bagi orang lain. Tuhan menghendaki agar hidup kita untuk orang lain sehingga kehidupan kita sehari-hari menjadi lebih mulia dan bahagia. Egoisme dan keinginan memuaskan diri sendiri menjadikan kehidupan manusia tidak utuh. Tidak utuh kehidupan menghilangkan kebahagiaan. Yang ketiga, terimalah kelebihan dan kekurangan. Dengan menerima kelebihan dan kekurangan, kita terhindar dari emosi-emosi negatif yang membuat marah, benci, rendah hati, malu, cemas, dan putus asa, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Hindari memusatkan perhatian pada kesalahan. Hindari pula terlalu berharap dari orang lain. Selain itu, hindari terlalu berharap pada sesuatu di luar batas kemampuan kita maupun orang lain. Yang keempat, mengucap syukurlah. Kita menerima penderitaan emosional kita dan bersyukur kepada Tuhan. Kelima, berproses dalam penyembuhan. Penyembuhan merupakan suatu proses yang membutuhkan waktu dan kesabaran. Kita harus berani membuat kesalahan, puas dengan hasil yang kecil, mau melakukan apa yang seharusnya, mau menanggung hal-hal yang tidak mengenakan atau tidak mengenakan dalam hidup sehari-hari. Yang keenam, mohon rasa aman dari Tuhan. Kita memohon rasa aman dari Tuhan agar dibebaskan dari segala sesuatu yang mengganggu, sehingga tidak terlalu diganggu oleh rasa khawatir, cemas, malu, merasa tidak mampu, putus asa,
dan hanya memusatkan perhatian pada kepentingan diri sendiri. Setiap orang bisa mengalami gangguan hingga menimbulkan hilangnya kesehatan mental. Hilangnya kesehatan mental tentu meresahkan dan membuat kebahagiaan hilang. Karena itu kita mesti merawat mental agar senantiasa terjaga kesehatannya. Bila kita menyadari ada gangguan pada mental kita, segeralah kita meminta pertolongan. Bisa dari kalangan profesional agar kita segera terbantu. Marilah saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mewujudkan kesehatan mental kita dan kita tetap berpikir positif, terlebih dalam situasi seperti ini. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami ucap syukur Tuhan atas perkenanan-Mu Tuhan. Kami boleh belajar firman Tuhan tentang saat ini akan kesehatan mental. Tuhan, kami mohon penyertaan-Mu Tuhan agar kami boleh tetap menjaga kesehatan mental kami, tidak hanya menjaga kesehatan fisik tetapi mental kami juga Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk situasi pandemi saat ini Tuhan. Sungguh kami rindu untuk bersekutu kembali, kami rindu untuk berkumpul dengan saudara-saudara kami Tuhan. Tuhan, kiranya kami boleh melewati pandemi ini dengan kasih-Mu Tuhan. Dan Tuhan, kami berdoa untuk setiap rekan-rekan kami pemuda remaja Tuhan yang saat ini sedang dalam proses untuk mencari sekolah yang lebih tinggi Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertainya Tuhan. Tuhan menyertai setiap pemuda dan remaja kami saat ini untuk tetap berkarya, tetap memuji Tuhan dengan segala keterbatasannya. Ya Tuhan, kami serahkan semuanya dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi.